Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam materi otomatisasi tata kelola keuangan kelas 12. Kali ini kita akan membahas mengenai pencatatan transaksi, khususnya dalam penerapan sistem Impress dalam pengelolaan laporan dana kas kecil. Dan ini adalah part 1 bagian pertama, yaitu pembukaan atau opening atau awal mula sebelum kita melakukan pencatatan transaksi. Ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan dulu, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui dulu ya. Pencatatan akun. Oke. Dalam pencatatan akun, sebelum kita betul-betul mencatat akun transaksi keuangan, kalian harus tahu dulu beberapa hal berikut ini. Beberapa istilah. Yang pertama, akun. Apa itu akun? Apa itu akun? Akun itu adalah nama yang menggambarkan transaksi terjadi ketika terjadi transaksi keuangan. Digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan harta atau aset, kewajiban atau hutang, ekuitas atau modal, pendapatan, dan beban yang dikeluarkan, beban atau biaya yang dikeluarkan perusahaan. Jadi yang namanya akun itu nanti akan ada namanya akun aset. Misalnya akun aset itu namanya ada akun kas, ada akun persediaan, ada akun inventaris, ada akun piutang dan sebagainya. Itu termasuk akun-akun yang berkaitan dengan aset. Lalu ada akun kewajiban. Akun kewajiban itu misalnya apa? Ada akun hutang jangka panjang, ada hutang jangka pendek. Lalu untuk ekuitas itu ada akun modal ya, modal awal, modal akhir. Lalu ada akun pendapatan dan ada akun biaya atau beban yang dikeluarkan perusahaan. Apa saja? Bisa saja ada akun biaya konsumsi, ada akun biaya produksi, biaya apalagi ATK, ada biaya gaji, biaya listrik dan sebagainya. Itu contoh-contoh akun biaya perusahaan atau beban perusahaan ya. Selanjutnya ada istilah yang namanya debit. Mungkin kalian pernah mendengar istilah debit. Apa itu debit? Debit ini komponen besaran nilai transaksi yang wajib dicatat. Nah, jadi nanti di akun ini kan ada jumlah transaksinya. Berapa jumlahnya? Misalnya 100 juta, 100 ribu atau 1 juta. Itu akan dicatat pada kolom debit apabila dia dapat meningkatkan akun aset atau menambah beban atau biaya, atau apabila mengurangi akun kewajiban atau utang atau modal. Nah, debit ini berada di sebelah kiri neraca. Ya, neraca itu nama laporan keuangan. Nama laporan keuangan itu ada neraca, laba rugi, lalu laporan perubahan modal dan laporan arus kas ya. Nanti dibahas pada sesi berikutnya. Selanjutnya yaitu temannya debit, ada yang namanya kredit. Dia lawan dari debit. Sama saja, ini juga kredit, komponen besaran nilai transaksi yang wajib dicatat untuk meningkatkan akun liabilitas atau kewajiban atau modal. Atau dia apabila menurunkan akun aset, dia juga akan dicatat di sisi kredit. Posisinya ada di sebelah kanan. Tuh, kalau debit ada sebelah kiri, kalau kredit ada di sebelah kanan. Mari kita buktikan ya. Nanti kalian akan paham istilah-istilah ini apabila kita sudah masuk ke pencatatan dengan contoh soal, pencatatan transaksi dengan contoh soal ya. Nah, sebelum kita ini mencatat betul-betul ke contoh soal, nih saya buktikan dulu ya, bahwa debit ada di sebelah kiri dan kredit ada di sebelah kanan pencatatannya ya. Nah, ini adalah contoh nama-nama akun yang akan digunakan dalam pencatatan transaksi keuangan. Kok warnanya ada merah dan hitam? Sengaja karena ini adalah akun yang dicatat dalam transaksi keuangan secara keseluruhan. Sementara yang akan kalian pelajari lebih jauh itu hanya akun harta atau aset dan biaya. Asetnya juga tidak semua, hanya berupa kas, biaya, dan kalau biaya mungkin nanti akan banyak
variatif ya, ada biaya-biaya, banyak biaya yang mungkin digunakan untuk mencatat transaksi ya. Baik, kita lanjutkan dengan membahas satu persatu ya. Contoh akun harta atau aset. Dalam hal ini kita akan bicara mengenai kas. Bagaimana cara melakukan pencatatan kas? Nah, cara melakukan pencatatan kas ini rumusnya ya. Apabila kas bertambah nih plus ya, dia akan kita catat di sisi debit. Apabila berkurang akan dicatat pada sisi kredit ya. Maaf kalau ada iklan dikit. Selanjutnya untuk hutang. Kalau hutang apabila dia bertambah justru dia akan dicatat pada sisi kredit nih ya. Sementara kalau dia berkurang akan dicatat pada sisi debit. Begitupun dengan modal dan pendapatan. Sama nih, utang, modal, dan pendapatan apabila bertambah dia akan dicatat pada posisi kanan atau kredit. Sementara apabila berkurang dia justru akan dicatat di posisi debit. Kalau aset dan biaya sebaliknya. Dia apabila bertambah akan dicatat pada posisi debit, apabila berkurang akan dicatat pada posisi kredit. Kembali lagi biar kita tidak pusing, kita langsung saja kepada contoh kasus ya. Nah, catatlah transaksi di bawah ini. Pada tanggal 11 Oktober 2021, PT Jaya membeli konsumsi untuk rapat internal sebesar 500.000. Kita analisa dulu. Ketika PT Jaya membeli konsumsi, artinya ada pengeluaran kas atau ada pengeluaran uang sebesar 500.000, sehingga pada saat itu kasnya menjadi berkurang ya. Kas berkurang dan ingat harus ada dua analisanya. Biaya konsumsinya bertambah. Kenapa Bu bertambah? Karena PT Jaya ini tadinya nggak punya biaya, tidak punya biaya konsumsi. Tiba-tiba mengeluarkan dana untuk biaya konsumsi, artinya biaya konsumsinya bertambah. Yang tadinya nggak ada menjadi ada, berarti bertambah sebesar 500.000. Ingat, pencatatan akuntansi itu double account. Jadi harus ada dua minimal, harus ada pasangannya, debit dan kredit. Jadi ketika nemu kredit nggak boleh debitnya kosong. Begitupun sebaliknya ya. Kalian sudah nemu analisanya bahwa kasnya berkurang sebesar 500.000 karena digunakan untuk membeli konsumsi, sementara biayanya bertambah justru sebesar 500.000 ya, sehingga pencatatannya menjadi seperti ini. Nah ya, ini kolom-kolomnya nih, ada kolom akun, ada kolom debit sebelah kiri, dan ada kolom kredit sebelah kanan. Ingat kata saya tadi ada double account. Double account itu double akun, ada dua akunnya, akun konsumsi dan akun kas, akun biaya konsumsi dan akun kas. Dicatat sebelah mana? Biaya konsumsi di debit 500.000. Kenapa? Seperti yang tadi, bahwa nih biaya itu bertambah, biaya itu bertambah sebesar 500.000, posisi di debit. Kas berkurang, posisinya harus di kredit. Kita buktikan apakah betul. Nah, kasnya berkurang 500.000, kita catat di posisi kredit ya. Mudah-mudahan satu contoh ini sudah bisa memberikan gambaran untuk kalian, karena di sesi berikutnya kita akan mulai masuk ke pencatatan transaksi untuk laporan pengelolaan dana kas kecil khusus pada sistem Impress ya. Kita lanjutkan ke video part selanjutnya, part kedua atau bagian kedua tentang pencatatan untuk sistem Impress. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.